Kolam renang di atap adalah surga pribadiku. Aku langsung menjeburkan diri, menari lincah di dalam air biru yang sejuk, merasakan kebebasan. Tapi kebahagiaan ini terasa kurang lengkap. Al hanya berdiri di tepi kolam, berjalan mondar-mandir seperti patung, menatap gedung-gedung pencakar langit, menyilangkan tangannya di dada. Aku kesal, aku sudah menunjukkan duniaku padanya, kenapa ia masih menjaga jarak? Mas Al, teriakku, suaraku bergema sedikit. Kamu mau liatin gedung-gedung itu apa mau nemenin aku renang sih? Katanya mau quality time. Ia menoleh, tersenyum jahil dan melambaikan tangan. Sabar sayang, aku lagi menikmati pemandangan. Jarang-jarang lihat Jakarta dari ketinggian gini. Pemandangan itu aku mas, seruku sambil memercikkan air ke arahnya. Masa kalah sama beton? Kamu pemandangan yang bahaya, balasnya, melangkah sedikit mundur, pura-pura menghindar, menggoda sekali. Oke, kalau begitu, aku berenang ke tepi kolam, tepat di kakinya. Sebelum ia sadar, aku melingkarkan lenganku di pinggangnya yang masih terbalut kaos polo tipis. Kalau nggak mau turun baik-baik, bisikku jahil sambil menarik napas dalam. Biur! Aku menariknya dengan sekuat tenaga. Tawa kemenanganku meledak saat melihatnya muncul ke permukaan dengan wajah kaget yang lucu. Rambutnya yang basah langsung menempel di dahinya. Rasain, seruku. Ia mengusap wajahnya yang basah, mendengus. Oh, berani ya, balasnya. Matanya memancarkan kilatan nakal. Kamu pikir aku nggak siap balas dendam? Perang air pun dimulai. Kami tertawa begitu lepas, begitu bebas, seolah kami adalah dua anak kecil yang baru mengenal cinta. Semua status, semua beban pekerjaan, semuanya larut dalam air biru itu. Aku memanjat ke atas pundaknya, duduk dengan bangga. Aku menang, seruku. Aku bisa merasakan otot-ototnya yang tegang menahan bebanku, merasakan setiap gesekan kulit kami yang basah. Sensasi itu begitu mendebarkan, begitu intim. Kamu ini iseng banget ya, gerutunya, tapi suaranya dipenuhi tawa. Taktik paling klasik, mana sempat aku ganti baju? Makanya jangan sok jaim, santai aja mas, nikmati, bisikku sambil mencubit pipinya. Aku nggak jaim, aku cuma sedikit lebih berhati-hati, katanya. Nadanya berubah sedikit serius. Ia menatap mataku, senyumnya melunak. Aku nggak mau merusak momen ini karena terlalu terburu-buru. Jantungku berdebar mendengar kalimat itu. Untuk sesaat, kami hanya saling menatap. Dunia di sekitar kami seakan menghilang. Tiba-tiba, aku mendapat ide gila. Mas, kataku, tahan nafas yang lama ya. Hah? Kenapa? Aku tidak menjawab. Aku melepaskan diri dari pundaknya, menarik nafas dalam-dalam, dan menyelam ke dasar kolam. Aku berbaring tenang di lantai kolam, mataku setengah terpejam, berpura-pura seperti tertidur. Atau lebih buruk, aku bisa melihat bayangannya yang panik di permukaan. Ia melompat cepat dari pinggir kolam, menjeburkan diri dengan suara keras. Gerakannya cepat dan tergesa-gesa. Buat Al panik, berhasil, aku tertawa dalam hati. Dalam hitungan detik, ia sudah menghujam ke dasar, meraih badanku dan membawaku ke permukaan secepat kilat. Ia menarikku ke tepi kolam, membalikan badanku dan menekan perutku dengan panik, berusaha mengeluarkan air. Sheila, kamu nggak apa-apa. Astaga, jangan bercanda. Suaranya terdengar tegang, penuh kekhawatiran yang nyata. Aku tetap diam. Tanpa berlama-lama, wajahnya mendekat. Ia memiringkan kepalanya dan bibirnya yang dingin menyentuh bibirku untuk memberiku napas buatan. Saat itulah, Atu memainkan bibirku, melumatnya lembut, mengubah skenario darurat itu menjadi ciuman yang dalam. Al tertegun, lalu sadar. Dia mencoba melepaskan diri, tapi Atu menahan tengkuknya, memperdalam ciuman, membiarkan lidahku bermain. Dia mendengus pasrah, mencoba mengimbangi permainan lidahku.
Ciuman itu intens, asin karena air kolam, tapi manis karena emosi yang meluap. Sorot matahari yang tajam menusuk kulit kami membuat kami tersadar. Al mendorongku pelan, melepaskan tautan bibir kami. Wajahnya yang basah kini memerah, antara kesal dan terkejut. "Ih, dasar putri cabul," katanya, menghela napas. "Ternyata itu cuma akal-akalan kamu aja." Aku tertawa kegirangan, memeluknya. "Aku berhasil, ekspresimu tadi nggak bisa dibeli, Mas. Maaf ya, tapi kamu panik banget, lucu." Ia berdiri, mengambil handuk di kursi malas dan menggosokkannya di rambut. "Ayo, udah," katanya, nadanya tegas tapi ia tak bisa menyembunyikan senyum geli di sudut bibirnya. "Nanti masuk angin, awas kalau kamu isengin aku lagi." Aku melompat, memeluk pinggangnya dari belakang, menggodanya dengan ciuman basah di punggungnya. Kami berjalan, tertawa bersama, melangkah mendekati lift yang menghubungkan ke lantai kamarku. Pintu lift terbuka dan kami melangkah keluar dalam keadaan basah kuyup. Tepat pada saat itu, Mama lewat di depan koridor. Ia berhenti, menatap kami dari atas ke bawah. Rambut kami yang meneteskan air, pakaian Mas Al yang lepek, lalu hanya menggelengkan kepala dengan senyum pasrah yang geli. "Kalian ini, untung Mama nggak jantungan," katanya pelan tanpa menghentikan langkah. "Jangan sampai tetangga lihat Mas Al, nanti dikira calon mantu Mama baru saja diceburin." Aku dan Al saling pandang lalu tertawa kecil. Aku tahu Mama pasti berpikir aku sedang menggoda Mas Al lagi. Aku menariknya masuk ke dalam kamarku. "Ayo cepat ganti baju, nanti kamu demam," kataku. Aku berjalan ke arah lemari dan mengeluarkan sebuah paper bag dari salah satu butik pria ternama. "Pakai ini," perintahku, melemparkannya ke atas tempat tidur. "Aku sudah siapin, aku nggak tega lihat kamu pakai baju basah kayak gini." Ia menatap paper bag itu dengan bingung. Kenapa kamu selalu 10 langkah di depan sih?" "Karena aku nggak mau kamu kabur sebelum kita quality time yang sesungguhnya," balasku menyeringai. Dan kemudian kulakukan hal yang membuatku menahan napas. Dengan punggung sedikit menghadapnya, kurai ujung handukku dan kubiarkan melorot ke lantai, lalu meraih kaos oblong longgar dan celana pendek yang tergeletak di kursi. Aku bisa merasakan matanya terpaku padaku. Aku tahu ia pasti sedang berusaha keras untuk tidak menatapku. "Hei," panggilku, sengaja mengejutkannya setelah aku selesai mengenakan pakaian. Ia membuka mata. Wajahnya kini berada tepat beberapa senti di depan hidungku. Ia terlonjak kaget, matanya melebar. Aku hanya mengenakan kaos oblong yang longgar dan celana pendek yang nyaman. Wajahku tampak begitu segar dan mataku berkilat penuh kemenangan. "Apa lihat-lihat?" kataku dengan nada menggoda. Ia berdaham, mencoba mengendalikan diri. Aku tadi cuma mau ambil bajunya." Aku memajukan wajahku. "Yakin? Padahal aku tadi berharap kamu berani protes." "Protes apa?" tanyanya, suaranya sedikit serak. "Kenapa kamu nggak bilang, 'Sheila, aku nggak kuat,' gitu?" Al menggeleng, lalu tersenyum nakal. Ia maju selangkah, menipiskan jarak di antara kami. "Aku nggak perlu protes, aku cuma perlu bilang, 'Sekarang ganti baju,' atau aku yang akan membuat kamu ganti baju lagi, lebih cepat dari yang kamu bayangkan." Senyumku merekah. Tuh kan, aku berhasil bikin Mas Al berani. Aku menjinjit, mencium cepat di ujung bibirnya. "Cepat ganti baju, Mas, aku tunggu. Aku mau quality time yang manis dan gak basah-basahan."